Saat ini kita tahu semua pemberitaan mengatakan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi selalu saya katakan jangan pernah pesimis. Di balik krisis pasti ada sebuah peluang. Video berikut akan menjelaskan peluang yang bisa membuat Anda kaya raya justru di saat krisis. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya baru-baru ini menemukan sebuah video bernama Santo Suruh. Mungkin Anda yang sudah pernah nonton video ini, nggak ada salahnya untuk saya remind sekali lagi di Success Before 30. Karena saat ini, di saat banyak orang mengutuk pemerintah, mencibir pemerintah, kemudian keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, daripada energi Anda dihabiskan untuk berbicara negatif seperti itu dan menebar pesimisme, nggak ada salahnya kita nonton video Santo Suruh berikut ini. Saya Santo, saya percaya kalau mau punya duit harus mau disuruh. Karena itulah saya membuat website www.santosuruh.co.id. Kita juga punya mitra terpercaya yang biasa kita panggil bocah. Manggil gua bang. Nah, bocah-bocah saya siap melakukan berbagai suruhan. Mulai dari ngisi token listrik, ngitung beras, jadi bintang iklan, nganterin makan ke astronot, nyelamatin anak rusa. Pokoknya apa aja kami siap disuruh, yang penting halal. Kalau ini nggak halal ya guys. Santo Suruh, siap disuruh. Kalau mau punya duit, harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh, harus punya duit. Nah, apa yang bisa Anda pelajari dari Santo Suruh? Saya terkesima dengan kata-kata dia satu hal. Dia bilang, kalau kamu hari ini butuh duit, siap-siap disuruh. Tapi kalau kamu hari ini mau menyuruh, siap-siap harus punya duit. Nah, itu sebuah kata-kata simple, tetapi itu memang benar. Nah, hari ini kalau kalian duit aja belum ada, disuruh pun tidak mau, makanya kalian hari ini membacot di sosmed, mengutuk pemerintah lah. Nah, kalau orang cuma mengutuk pemerintah berarti tipikalnya satu, kamu ini jangan-jangan kaum BLT ya, bantuan langsung tunai ya. Kamu yang setiap hari, pemerintah itu punya pusingnya dia sendiri, ngapain kok kamu pusing dengan dirimu sendiri gitu loh. Lebih baik kamu hari ini pusing menambah penghasilanmu, kamu hari ini lebih baik pusing menambah income-mu, menambah skillmu, supaya kamu hari ini nggak punya waktu lagi bacotin pemerintah. Buat apa? Ya kan? Lebih baik hari ini kamu tingkatkan skill kamu, tingkatkan penghasilan kamu, agar kamu hari ini bisa mempunyai sebuah penghasilan yang jauh lebih baik. Nah, video berikut saya akan menjelaskan 17 skill yang seharusnya kalau kalian benar-benar serius, itu sangat cocok untuk kalian. Tidak butuh modal besar, kemudian juga resikonya kecil, tapi cuma butuh sebuah skill. Kalau kalian lakukan dengan benar, niscaya itu bisa mempunyai penghasilan tambahan, bahkan melebihi daripada gaji utama Anda. Yang pertama adalah jasa servis AC. Nah, kenapa saya katakan jasa servis AC ini juga penting? Tentu Anda pasti harus belajar, karena ini kan sebuah skill yang sebetulnya tidak butuh Anda harus tamatan SMA atau tamatan kuliah. Mungkin Anda jangan salah ya, bahwa aduh saya kan sarjana, masa saya ini harus mencuci-cuci AC, kan saya gengsi. Ingat Bapak Ibu, sahabat SP30 yang saya cintai, Anda semua ini tidak pernah akan memberikan makan istri anak Anda kenyang hanya dengan gelar sarjana kamu, tidak akan. Jangan sampai gelar sarjana itu meningkatkan gengsi, menghambat Anda untuk downgrade. Yang terpenting makan. Ya, makanya saya bilang jasa servis AC itu selalu akan ada atau tanpa krisis gitu. Karena selama Indonesia masih panas, musim panas, selama Indonesia ini masih musim kemarau dan masih berkeringat, ya itu pasti jasa servis AC pasti akan dibutuhkan. Ya, modal awalnya mungkin 5-15 juta aja alat cuci AC. Dan Anda bisa butuh skill-skill dasar. Nah, seperti inilah. Ini usaha yang menurut saya nggak akan pernah ada matinya. Loh Pak, jasa servis AC kan banyak. Nah, justru Anda bisa membranding diri di sosial media kalau Anda sedang menjual jasa tersebut. Yang kedua adalah jasa massage keliling. Mungkin saat ini, percaya nggak percaya, saya sendiri pun sekarang cari massage cedera olahraga. Kalau saya ini olahragawan, saya pun carinya di internet.
Dan saya barusan menemukan satu orang yang memang dia itu seorang mahasiswa perantauan, tapi dia di luar jam kerja dia, di luar jam kuliah dia itu juga menerima jasa massage loh, keliling. Itu bagus sekali, dia by WA dan sebagainya. Banyak orang yang lelah butuh pijat bisa home service, nggak perlu ke tempat usaha. Jadi nggak perlu kita harus ke tempat massage khusus, nggak perlu, karena bisa dilayani di rumah. Terus modal awal 5-10 juta aja, minyak, pelatihan terapis, kemudian memulai mudah banget. Yang penting punya skill, bisa merekrut tukang pijat berpengalaman. Potensi sangat bagus, permintaan sangat tinggi. Ya, jadi massage keliling ini kenapa bagus? Banyak orang stres, butuh pijat, bisa pakai sistem langganan, modal awal dan sebagainya. Ini bisa ditambahkan. Siapa bilang sarjana juga nggak boleh tukang massage keliling? Itu kan otak kamu aja yang merasa gengsi ditutup oleh sarjana. Bahkan Anda juga nggak perlu malu meskipun Anda lulusan luar negeri. Kayak baru-baru ini saya punya seorang teman, dia itu juga seorang kontraktor, jatuh usahanya karena tidak dibayar oleh supplier, dan akhirnya dia menjadi supir Grab sambil dia menunggu peluang yang baru. Apakah dia harus, oh saya kontraktor, saya ini gengsi, saya insinyur teknik sipil, mana mungkin saya jadi supir Grab? Nggak boleh Anda berpikir seperti itu. Selama Anda hari ini harus punya penghasilan tambahan, kenapa tidak? Dan yang ketiga adalah potong rambut keliling. Sekarang kita perhatikan ya, banyak anak-anak muda itu kreatif. Mereka menerima barber tapi di rumah. Kenapa harus potong rambut? Karena setiap 2-4 minggu itu pasti orang potong rambut. Modal awal 10-20 juta. Alat cukur, bahan cukur, sewa tempat kecil. Kalau misalkan kalian jasa cukur rambut di rumah, kalau seandainya cocok, tukang potong orang ini cocok dengan potongan Anda, bisa seumur hidup loh. Dia nggak mau pindah sama orang lain, pengennya sama Anda terus gitu loh. Potensinya ini bisa berkembang karena bisa paket langganan atau barber. Jadi akhirnya Anda tetap bisa mempunyai nafkah untuk keluarga kecil kalian. Nah, itulah sebab potong rambut keliling. Modal awalnya cuma segitu, dan kalau sudah punya karyawan, punya skill, kalian juga bisa punya penghasilan tambahan. Dan yang keempat, jasa cuci motor atau mobil panggilan. Ini juga penghasilan ya. Kenapa jasa cuci motor, mobil panggilan, kenapa bagus? Orang malas antri di tempat cuci biasa. Modal lebih kecil dibanding usaha cuci kendaraan konvensional. Bisa targetkan area perumahan dan kantor. Modal awal 5-10 juta, alat semprot air, sabun, microfiber. Kemudian sedang perlu skill detailing dan tenaga. Potensi bagus bisa berkembang ke detailing kendaraan premium. Oleh sebab itu juga termasuk sebuah peluang usaha. Jasa cuci motor atau mobil panggilan kenapa bagus? Karena orang malas antri di tempat cuci biasa. Layanan datang ke rumah lebih praktis, modal lebih kecil dibandingkan usaha cuci kendaraan konvensional, tidak perusahaan luas. Sehingga kalian juga bisa kapanpun, anytime kalian juga bisa panggil dia ke rumah kalau kalian malas mencuci ya. Nah, yang kelima adalah jasa laundry setrika keliling. Ini juga bisa loh. Kadang-kadang perumahan-perumahan ya, mereka tuh malas bawa ke laundry. Tetapi dengan kata lain, kalau mereka itu ada semacam jasa laundry dan jasa keliling, kenapa enggak gitu loh. Dan kalau servis Anda bagus, kalian bisa pick up di rumah, kemudian bisa diantar ke rumah lagi, orang itu senang. Akhirnya modelnya itu fleksibel, cuma 5-15 juta, cuma modelnya mesin cuci, setrika uap, deterjen, dan sebagainya. Akhirnya jasa laundry dan setrika keliling ini kenapa bagus? Karena orang sibuk malas nyuci setrika sendiri, terutama yang mungkin dia itu juga bekerja. Dia nggak punya pembantu rumah tangga, terutama di kota-kota besar. Bisa sistem jemput antar menambah kenyamanan pelanggan. Sehingga kalian tidak usah pusing, terutama mereka-mereka yang tinggal di apartemen, mereka-mereka yang tinggal di perumahan, itu kalian bisa dapat tambahan penghasilan gitu loh. Modal awalnya 5-15 juta. Kemudian yang keenam, jasa cleaning. Kenapa bagus? Banyak orang malas bersih-bersih. Bisa skala kecil atau besar, tidak butuh modal besar. Bersihkannya itu 50-100 ribu per jam. Modal awal 3-4 juta, cuman modal vacuum cleaner, alat pel, cairan pembersih. Kalian betul-betul mengeluarkan skill dan tenaga kalian. Dan akhirnya kalian benar-benar melakukan itu segala sesuatunya dengan bagus gitu. Kemudian jasa cleaning kenapa bagus? Banyak orang sibuk, malas bersih-bersih, bisa skala kecil atau besar, tidak butuh model besar. Satu kali bersihkan 50-100 ribu per jam. Lumayan kan? Jadi Anda jangan berpikir lagi-lagi pakai gengsi. Saya sarjana, masa saya bersih-bersih rumah? Jangan salah. Ketika uang di kantong menipis, lupakan dulu gelar sarjanamu. Kalau panggilan pekerjaan juga masih susah, lebih baik kalian harus benar-benar mempunyai realita thinker. Ya, Anda harus berpikir secara realistis. Jangan lagi berpikir secara
gengsi. Kalau kalian berpikir secara gengsi, itu tidak akan menemukan sebuah solusi. Kemudian yang ketujuh adalah jasa tukang harian. Saya sendiri memperbaiki rumah juga susah. Ya, akhirnya saya punya jasa tukang harian yang mana mereka tuh punya skill. Kadang-kadang atap bocor, keran air itu bocor, atau misalkan, nah itu kan kita pasti butuh tukang. Kemudian pintu itu macet. Nah itu seringkali kita nggak bisa perbaiki sendiri. Nah ini bisa dijadikan ladang penghasilan. Kenapa? Karena permintaan tinggi, penghasilan masih rendah, modal awal 5-10 juta, Anda punya alat tukang dasar, bor listrik, tangga, dan sebagainya. Nah memulai Anda butuh skill. Sekali lagi ini usaha yang memang butuh skill ya. Kalau nggak ada skillnya nggak bisa. Jadi jasa tukang harian ini juga bisa membuat penghasilan kalian tetap survive. Dan yang yang kedelapan, jasa dekorasi pesta. Kenapa saya katakan jasa dekor pesta itu juga penting? Karena kan pesta kecil tetap butuh dekor yang cantik. Namanya juga mungkin anak itu baru 1 tahun, atau anak itu baru menyentuh 5 tahun, atau misalkan anak itu baru mencapai usia lulus SD, pengen ngundang teman-temannya. Itu kan acara nggak berhenti-berhenti. Nah jadi jasa dekorasi pesta, acara ulang tahun itu pasti butuh jasa dekor. Modelnya 5-20 juta, dekor dasar, backdrop, apalagi sekarang juga bisa pakai AI kan. Kalian juga bisa ketik, buatkan desain dekor yang kekinian. Nah, keluar semua sudahnya. Sehingga desain kalian nggak usah mikir, semuanya itu bisa. Nah, akhirnya ada jasa dekor pesta ini. Pesta kecil tetap butuh, modal fleksibel, bisa bekerja sama dengan vendor seperti catering, florist, sewa properti, dan sebagainya. Nah, ini sebuah ide ya, laki-laki ini sebuah ide. Ke-9, jasa joki. Orang itu malas antri berjam-jam, kemudian modal hampir nol, cuman butuh transport dan keahlian birokrasi. Anda misalkan ngurus SIM atau ngurus STNK atau antri, ya kan? Nah itu modalnya 1-3 juta, itu gampang sekali. Jasa joki ini juga bagus ya, orang malas antri berjam-jam. Misalkan termasuk joki sidang TA contohnya, ya kan? Jadi ada itu jasanya. Sehingga kalian itu betul-betul nggak usah capek-capek membuat ngeprint atau bagaimana dan sebagainya, nggak perlu. Dari jasa joki itu kalian juga sudah bisa mempunyai sebuah usaha yang akan terus berjalan. Modal awalnya cuma 1-3 juta. Ke-10, jasa masakin pesta. Kenapa bagus? Orang sering punya acara tapi malas masak sendiri. Bisa mulai dari dapur sendiri, paket fleksibel. Masakin pesta itu penting loh. Saya aja juga kadang-kadang kalau bikin event, saya juga sering kali panggil cateringan. Ayo masakin. Oke, paketannya ini. Nah itu kan awalnya dari hobi ibu rumah tangga. Tapi rupanya kalian juga bisa bikin catering. Dan ini cukup banyak loh orang-orang UMKM yang seperti ini. Jadi artinya usahanya itu terus berjalan. Bahkan ketika ada event pasti ada pengajian, ada catering, kantor kecil, pasti catering kamu yang dipanggil. Dan itu termasuk jasa yang sangat bagus. Yang ke-11, jasa badut. Kenapa jasa badut? Karena badut itu butuh hiburan. Anak-anak itu butuh hiburan, butuh sebuah memori yang berkesan ketika dia berulang tahun. Modal awalnya 2-5 juta, sewa kostum, alat sulap. Yang terpenting butuh Anda untuk bagaimana bisa menghibur, bisa kolaborasi dengan IO dan setempat. Jasa badut banyak acara ulang tahun, modal kecil, kolaborasi, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ke-12, nah ini sangat rame baru-baru ini. Kenapa? Terutama ketika sudah mau memasuki Lebaran ataupun liburan panjang, pasti banyak orang tuh bingung dengan hewan peliharaannya. Nah, jasa penitipan hewan itu lagi naik keras. Kenapa? Banyak pemilik hewan butuh penitipan saat liburan. Bisa mulai dari rumah, tidak perlu sewa tempat mahal. Bisa tambah layanan grooming, pelatihan hewan. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian, jasa penitipan hewan ini sekarang semakin lama semakin bagus. Ya, terutama kalian yang punya toko makanan untuk hewan, atau kalian juga mempunyai sebuah hobi untuk pelihara kucing dan sebagainya, atau pelihara anjing atau pelihara hewan peliharaan. Itu sekarang termasuk lagi rame loh, lagi naik daun, karena kucing kan lagi naik daun kan. Ke-13, jasa sewa baju adat atau cosplay. Ini juga termasuk ide baru. Sistem sewanya per hari 5-20 juta. Ini juga termasuk, karena cosplay itu kan cuma modalnya diri kamu sendiri. Kamu pakai pakaian karakter apa? Nah, kamu bisa punya jasanya. Sekarang yang lagi happening apa? Contohnya karakter Avenger contohnya, atau karakter Iron Man contohnya. Kalian bisa menjadi apapun. Jadi kalian punya jasa sewanya. Nah, itu penting karena misalkan ada tema apa, itu hasilnya sangat luar biasa sekali. Kemudian yang ke-14, jasa fotografi. Ini juga dibutuhkan. Banyak orang butuh dokumentasi tanpa harus menyewa vendor yang mahal. Bisa dengan modal minim karena cuman kamera DSLR dulu, bisa nambah jasa edit foto dan video.
nambah nilai jualnya. Modal awal 10-25 juta, muda, sedang, butuh skill, potensi bagus bisa berkembang jadi full wedding. Nah dari sini jasa fotografi itu banyak orang butuh dokumentasi karena mereka itu kadang event-eventnya mereka itu juga butuh yang namanya jasa fotografi yang akhirnya bisa membuat eventnya mereka itu terdokumentasi dengan baik. Yang 15 adalah jasa babysitter lepas. Kenapa bagus? Banyak orang tua itu sibuk pengasuh. Bisa mulai tanpa modal dasar, bisa ditambah layanan edukasi anak. Modal awal 2-5 juta. Jasa babysitter lepas itu sangat luar biasa sekali. Kenapa bagus? Banyak orang tua itu sibuk pengasuh sesekali. Ya saya rasa saya pun juga pakai babysitter. Makanya Anda harus punya skill benar-benar bagaimana merawat anak. Semua usaha yang tadi saya sebutkan itu butuh skill ya. Keenam, jasa guru les privat. Ini juga penting karena saya sendiri berangkatnya juga dari seorang guru les privat. Saya cuma seorang mahasiswa, awalnya saya nggak punya penghasilan, saya pengen terus melangsungkan uang kuliah saya, orang tua saya sudah nggak mampu membiayai biaya kuliah saya, akhirnya saya terpaksa harus mencari uang kuliah saya sendiri. Itu saya lakukan waktu saya usia 17 tahun. Dan ini juga termasuk skill, karena saya harus menguasai skill mata pelajaran yang saya kuasai. Nah oleh sebab itu, orang juga butuh belajar, modal hampir nol karena hanya butuh skill mengajar. Ya modal awal mungkin kalian juga butuh 0-2 juta lah, seperti Google Meet untuk kelas online dan sebagainya. Jadi jasa guru kelas private itu sangat bagus. Dan yang terakhir yaitu just tip. Semua ini adalah usaha jasa yang modalnya nyaris nggak menyentuh 10 juta rupiah. Kenapa bagus? Banyak orang malas belanja sendiri, modal kecil, bisa sistem pre-order, modal awal 1-5 juta, dan kalian cuma modalkan handphone. Jadi kalian mau just tip kemana? Tinggal foto. Ya ini pesan apa? PO dulu, order dulu, bayar dulu, baru kemudian titip sama saya. Nah dari sini saya yakin 17 jenis usaha ini akan menjadi sebuah solusi ketika kalian itu di saat krisis saat ini. Modalnya kecil, bisa langsung mulai, minim resiko. Kemudian Anda dari sini punya tren dan potensi besar dalam jangka panjang, serta peluang berkembang ke skala bisnis yang lebih besar. Mulai dari kecil dulu. Ingat, lembaga bimbingan belajar yang besar itu dimulai dari dia seorang guru les pribadi dulu. Jasa penitipan hewan itu dimulai dari dia dititipin kucingnya tetangga. Kemudian dia rawat, mulut ke mulut kok kucingnya jadi bagus, berkembang. Akhirnya mulut ke mulut dia sewa dokter dan sebagainya. Akhirnya menjadi tempat penitipan hewan yang besar. Semua itu dimulai dari yang kecil. Maka Anda jangan sepelekan usaha mulai dari kecil. Dan bisa jadi kalian membuka usaha ini adalah berkah ketika kalian dipecat. Kalau kalian tidak dipecat, mungkin kalian tidak seriusi usaha ini. So 17 usaha ini tidak akan mati oleh AI, tidak akan mati oleh krisis, justru akan sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Selamat mencoba, semoga solusi 17 ini merupakan angin segar bagi kalian ketika saat ini kalian semua diberitakan sangat negatif. Sukses untuk Anda, selamat berjuang, dan semoga Anda sukses sebelum usia 30 tahun. Salam hebat, luar biasa.